Ibu-ibu sekalian, kita masuk pada sesi 14 terkait dengan mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Untuk mengawali, kita akan melakukan diskusi tentang topik layanan penanganan anak stunting, ya ibu-ibu. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa yang telah dipelajari dari materi-materi sebelumnya? Silahkan. Oke ibu. Bagus. Yang lainnya mungkin? Luar biasa, bagus. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah menyimak pembelajaran di sesi-sesi sebelumnya. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah ada kasus stunting di lingkungan sekitar ibu-ibu sekalian? Oke, tidak ada ya. Kalau misal pun ada ibu-ibu, anaknya mengalami stunting, kira-kira apa yang dilakukan? Baik, oke, terima kasih. Ya, kemudian apa yang kira-kira dilakukan ya, masyarakat untuk mendukung keluarga yang mengalami anggotanya yang stunting? Oke, mungkin dari sisi sebelah kanan saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan ibu-ibu ini semua luar biasa. Ibu-ibu, apabila ada anak yang mengalami stunting, maka tugas keluarga adalah mengoptimalkan bantuan sosial. Bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak. Menggunakan e-warung misalnya, kita bisa membeli kebutuhan pokok di situ. Ada yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, dan juga kita bisa menggunakan banyak hal untuk meningkatkan gizi anak sehingga seimbang. Kemudian melakukan stimulasi yang secara rutin dilakukan ketika anak di usia emas sampai usia 6 tahun, seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan-layanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, kemarin kita sudah diskusi dan membuat peta jenis sumber daya yang ada di lingkungan. Ya, kemarin itu oleh kelompok 3 sudah digambarkan terkait dengan potensi yang ada, dan bisa kita lihat ya, gambarnya masih tertempel di situ, petanya. Kira-kira dari gambar ini apa saja lembaga layanan yang ada di daerah ibu-ibu yang bisa dihubungi ketika ada anak yang stunting? Apakah ada lagi lembaga layanan yang belum tergambar di peta ini? Oke, baik. Karena memang peta ini hanya di sekitar RT ibu-ibu ya, waktu itu digambarkan. Baik, terima kasih. Jika ada anak yang stunting, ibu-ibu bisa mendatangi lembaga-lembaga seperti misalnya Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang di peta tadi digambarkan ada di lingkungan dekat lingkungan ibu-ibu. Kemudian juga ada posyandu yang dilakukan rutin sebulan sekali. Kemudian ada Puskesos, SLRT yang tempatnya ada berdekatan dengan kantor desa. Kemudian dinas sosial, kalau dinas sosial biasanya ada di ibu kota kabupaten ya, lumayan jauh dari tempat kita. Kemudian e-warung, ya, ini yang menjual berbagai macam kebutuhan yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak. Selanjutnya juga
kontak telepon ya yang mungkin bisa dihubungi di pelayanan sosial anak di 15 00 771 atau ke balai atau loka rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan sosial khusus ya, yang disebut dengan AMPK. Selain itu, ibu-ibu juga bisa melaporkan kepada petugas sosial atau sumber daya manusia penyelenggara Kesos atau SDM Kesos yang ada di lokasi masing-masing ya, seperti misalnya pendamping sosial PKH, pendamping sosial BPNT, pendamping sosial Kube, atau Satuan Bakti Pekerja Sosial, kemudian pekerja sosial itu sendiri, penyuluh sosial apabila memang ada di lingkungan ibu-ibu, dan relawan sosial seperti misalnya fasilitator Puskesos, kemudian juga pekerja sosial masyarakat atau PSM, atau juga tenaga kesehatan sosial kecamatan ya, dari kecamatan ya, kalau di kita kecamatannya Lembang ya. Baik ibu-ibu, petugas-petugas tersebut yang saya tadi sebutkan akan membantu ibu-ibu untuk menghubungkan dengan layanan-layanan yang dibutuhkan agar anak-anak yang stunting, baik misalnya pun di keluarga ibu atau di masyarakat yang ada sekitar, dapat segera tertangani. Sekian dari saya, terima kasih.